Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Muharram Sidik. Sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa, kisah yang berjudul Kematian Sang Penari. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terlihat beberapa makhluk keluar dari pinggir rumah mereka. Beberapa dari mereka membawa beberapa mayat manusia dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya. Bahkan dua di antara mereka sudah berupa daging. Kulit mereka seakan dilepas secara paksa. Wujudnya sangat menakutkan. Makhluk yang kurus dengan mata yang keluar, serta lidah yang menjulur panjang dengan gigi taring yang mencuat keluar. Badannya tampak kering dan terlihat tulang-tulangnya yang menempel dengan kulit, serta rambutnya yang terlihat tipis menutupi kepalanya. Namun wajahnya yang menyeramkan masih terlihat. Ini nggak benar. Ternyata masih banyak makhluk seperti ini di luar rumah Nyi Mayang Sari, kata Dudi. Desi, kamu bantu gendong Ice, biar aku gendong Pak Edi sekarang. Yang pasti, kita harus berlari sekuat tenaga ke pohon tempat kita muncul tadi. Dudi kini meminta Desi untuk menggendong Ice yang tampak lemas. Begitu pula dengan Pak Edi. Sudah habis rasa takut yang sudah mereka keluarkan. Teror yang mereka alami semalaman membuat mereka sedikit terbiasa sekarang. Namun yang terpenting, bagaimana caranya mereka bisa keluar dari tempat yang menyeramkan ini. Karena hal ini adalah awal dari memurnikan jiwa istrinya yang kini terjebak di tempat ini. Desi hanya mengangguk dan mengikuti apa yang Dudi katakan pada saat itu. Dia tidak mengira bahwa tempat yang membantunya selama ini adalah tempat yang menyeramkan. Di balik tempatnya yang indah ketika malam, dengan banyak sekali manusia lalu lalang, dengan obor-obor yang menerangi di sekitarnya. Ternyata tempat ini adalah tempat yang buruk apabila mereka sudah memperlihatkan wujud aslinya. Bahkan nyawa dirinya bisa melayang di tempat ini apabila dia datang ke tempat ini tanpa bantuanku, yang kini masih sibuk dengan Nyi Mayang Sari di dalam sana. Kini mereka semua berlari sekuat tenaga, mencoba melewati beberapa rumah yang sudah mereka lewati sebelumnya. Banyak suara tertawa terdengar oleh mereka. Suara tertawa yang seperti melecehkan mereka berdua. Suara yang menakutkan hingga tidak sadar membuat orang yang selama ini tidak percaya dengan hal seperti ini sangat ketakutan melihatnya. Semakin lama mereka berlari, rumah-rumah yang mereka lewati kini mendadak sepi. Seperti tidak ada kehidupan. Yang tersisa hanya obor-obor yang semakin meredup sehingga membuat suasana tampak menakutkan. Adapun rumah yang masih menyala, mereka akan dikejutkan oleh para makhluk yang muncul di dalam rumah itu untuk mengganggu mereka. Dan hal itu membuat mereka berlari semakin kencang ketika makhluk itu memunculkan dirinya dari dalam rumah. Tiba-tiba ada sesuatu benda yang dilemparkan ke arah Desi. Suatu benda yang disertai dengan suara tertawa anak-anak kecil yang ada di rumah-rumah di sana. Desi yang berlari tiba-tiba melihat ke arah lemparan batu itu berasal. Dan dia kembali terkejut ketika melihat sosok makhluk aneh yang melemparinya. Sosok anak yang putih dengan wajah yang keriput, menakutkan, dengan kepala yang botak dengan tertawa yang riang, sambil sesekali melompat dan melempar sesuatu ke arah mereka. Tek! Lemparan itu tepat ke arah kepalanya. Desi sedikit kesakitan akibat lemparan itu. Tangannya seketika mengambil sesuatu yang mereka lempar ke kepalanya. Namun alangkah terkejutnya Desi, karena yang mereka lempar itu adalah sebuah tengkorak. Sebuah tengkorak monyet kecil yang sengaja dilemparkan ke arahnya. Astaga! Desi tiba-tiba kaget melemparkan kembali tengkorak tersebut dengan wajah yang tampak ketakutan. Jangan berhenti berlari! Dudi yang melihat Desi yang terkena lemparan itu dan berhenti sebentar, kini mengajaknya berlari kembali ke arah pohon besar yang ada di ujung kampung ini. Suara tertawa yang menakuti mereka berdua nyaring terdengar ketika mereka berlari. Mereka yang terus-menerus berlari tanpa henti. Mereka merasa aneh dengan kampung ini. Karena semakin lama berlari mereka seperti semakin tersesat. Seperti tidak ada jalan keluar dari kampung ini.
Dengan keadaan panik, mereka terus-menerus berlari dan tidak menemukan pohon besar tempat mereka muncul ketika pertama kali datang ke tempat ini. Hingga akhirnya, dap, Desi jatuh karena kecapean. Dudi mencoba membantu untuk membuat Desi berdiri, namun dirinya malah ikut terjatuh. Mungkin karena mereka berdua menggendong orang lain ketika berlari, sehingga tenaganya terkuras habis dan tidak sanggup lagi untuk berlari lagi pada saat itu. Suara nafas yang terengah-engah terdengar. Wajah mereka terlihat pasrah karena mereka sudah sangat kecapean sekarang, apalagi dengan banyak sekali gangguan-gangguan ketika mereka berlari menjauh dari rumah besar itu. Desi yang terduduk hanya bisa menyesal apabila dia tahu bahwa kampung yang dia datangi untuk menari di depan Nyi Mayang Sari adalah kampung yang seperti ini. Maka dia tidak akan menerima ajakan dari temannya yang mengajaknya menari di tempat ini dengan imbalan yang sangat besar pada saat itu. Suara tertawa tiba-tiba terdengar kembali dan muncul di sekeliling mereka. Mereka sepertinya tampak puas atas apa yang terjadi kepada semua manusia yang kini terduduk karena kecapean di bawah sana. Suara tertawa itu menggema ke segala arah dan terlihat seperti mengejek mereka semua karena tidak bisa keluar dari tempat yang mungkin saja bisa menjadi akhir bagi mereka semua. Namun tiba-tiba ada sebuah cahaya terang datang dari depan mereka. Cahaya yang membuatnya silau seketika. Cahaya itu semakin terang hingga perlahan-lahan suara tawa itu terhenti. Dudi, Pak Edi, Desi serta Ice hanya bisa memejamkan matanya karena cahaya itu terlihat sangat menyilaukan bagi mereka. Butuh beberapa menit cahaya itu menyala, hingga tidak lama cahaya itu redup kembali dan menghilang secara perlahan. Dudi adalah orang yang pertama kali membuka mata dan terlihat sebuah cahaya putih yang secara perlahan menghilang dari kalung pemberian Aba Ido yang disimpan di tengah-tengah tubuh mereka. Kampung yang selama ini dia lihat mendadak menghilang. Sekarang mereka berada di tengah hutan dengan pohon-pohon yang begitu lebat, seperti tempat awal mereka menemukan tubuh Pak Edi beberapa waktu yang lalu. Desi dan Pak Edi akhirnya kembali membuka mata. Dia melihat sekeliling mereka. Kampung yang penuh dengan rumah-rumah sekarang kembali menjadi hutan rimbun yang sangat gelap gulita. Hanya satu yang masih duduk bersila dan belum membuka matanya, yaitu aku yang tampaknya masih sibuk dengan Nyi Mayang Sari di dalam sana. Juga ada satu lagi yang tidak terlihat oleh mereka, yaitu jiwa Ice yang tidak bisa mereka lihat ketika jiwa-jiwa mereka kembali ke dalam tubuh mereka di tengah hutan. Dudi yang merasa sudah keluar dari tempat itu hanya bisa terdiam karena dia tidak bisa melihat Ice lagi di tempat ini, bersamaan dengan tubuhku yang tampaknya masih kosong tanpa jiwa sekarang. Namun satu hal yang pasti, rupanya Ice ikut keluar dari tempat itu dan kini berdiri di belakang Dudi tanpa disadari oleh mereka semua. Dan ketika Ice ingin memberitahu bahwa dirinya ada, kedua tangannya hanya bisa menembus tubuh mereka semua, karena dirinya kini adalah jiwa tanpa tubuh yang sudah berbeda alam dengan mereka semua yang ada di sana. Dudi perlahan-lahan terbangun bersamaan dengan cahaya putih yang muncul dari kalung pemberian Aba Ido yang secara perlahan-lahan menghilang. Dia memegang tubuhnya yang merasa kesakitan ketika digerakkan. Sepertinya ketika dia berada di dalam sana, membuat beberapa bagian tubuh yang ada terasa sakit dan pegal-pegal di seluruh badan. Bahkan Pak Edi yang ikut terbangun dari duduknya langsung menghela nafas panjang, bersama dengan kedua tangannya yang langsung memegang tanah agar tubuhnya tidak tumbang. Energinya sudah terkuras habis, apalagi ketika dia sudah mendapatkan pengalaman yang menyeramkan dalam hidupnya, yang semuanya seperti bermimpi buruk yang tidak akan pernah dia lupakan nantinya. Sedangkan Desi, dia langsung muntah-muntah ketika matanya terbuka. Dia tidak menyangka tempat yang sering dia datangi selama ini ketika dia ingin sekali menjadi penari yang terkenal adalah tempat yang benar-benar menyeramkan. Nyi Mayang Sari yang awalnya terlihat cantik pun akhirnya berubah dengan wujud aslinya yang membuatnya mual, karena banyak sekali belatung-belatung yang hidup di sekitar mulutnya. Dari keempat orang yang ada di sana, hanya aku yang masih terpejam. Aku masih belum bisa membuka mataku karena urusan dengan Nyi Mayang Sari belum selesai, sehingga aku membiarkan mereka untuk keluar terlebih dahulu dari tempat ini. Ketiga orang kini selamat. Dudi, Pak Edi, dan Desi kembali ke dalam hutan yang gelap dan rimbun di tengah malam. Hanya tinggal aku seorang yang masih berada di dalam sana,
mencoba menahan Nyimayang Sari yang mungkin saja akan menarik Ice kembali yang kini sudah berada di antara mereka bertiga. "Kang Ajab, bangun Kang Ajab," kata Desi sambil menggoyang-goyangkan tubuhku pada saat itu. Tidak ada jawaban dariku. Tubuhku masih terasa kosong dan tidak mempunyai kesadaran sama sekali. Hingga tubuhku masih terbujur kaku sekarang. "Sepertinya dia belum menyelesaikan urusannya, Des. Ayo, kita tunggu saja di sini," ucap Pak Edi. Pak Edi dan Desi terlihat sangat sibuk untuk membangunkanku pada saat itu. Terutama Desi, yang kini bersedih dan menggoyang-goyangkan tubuhku agar aku tersadar pada saat itu. Sedangkan Dudi, dia nampak berdiri dan melihat ke sekeliling hutan. Dia tahu bahwa istrinya ikut keluar bersamanya pada saat itu. Di tengah-tengah tubuhnya yang masih merasa lemas, dia berusaha mencari ke segala arah, mencari Ice ke sekeliling pohon dan berharap bahwa Ice bisa ditemukan lagi, meskipun hanya jiwanya saja. Ice, kamu masih di sini kan?" Dudi yang lemas merasa khawatir Ice tidak ikut bersama, karena jiwa Ice yang tidak bisa dilihat. Dirinya kini tidak bisa melihat apapun. Jimat yang diberikan Aba Ido kini sudah menjadi gelang biasa, namun dia tidak sadar. Tepat di dekatnya ada salah satu sosok yang melayang dan sedang berusaha memanggilnya, meskipun itu adalah hal yang sia-sia. "Aduh Di, Ice di sini kata Ice dengan nada yang sedih. Ternyata Ice berada tepat di belakang Dudi. Dia berdiri dengan kondisi yang sangat lusuh sekarang. Baju tarinya yang awalnya terlihat cantik dengan warna hijaunya yang mengkilap, kini tampak kusam. Namun sepertinya Dudi tidak mendengar suara Ice. Begitu pula dengan Desi dan Pak Edi sekarang. "Aduh Di, Ice di sini Ice yang berusaha memberitahukan suaminya bahwa dirinya ada di belakangnya, kini mengangkat tangannya dan memeluk Dudi dari belakang. Namun kedua tangannya menembus Dudi, dan Dudi seperti belum sadar bahwa jiwa Ice ada di belakangnya sekarang. Memang kesadaran akan kehadiran makhluk yang ada di sekitarnya itu berbeda tiap manusia. Ada yang bisa merasakan kehadiran mereka meskipun mereka tidak melihatnya. Ada yang bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk tersebut oleh kedua matanya. Namun kebanyakan orang tidak bisa merasakan dan melihat kehadiran para makhluk itu, kecuali ada dorongan kuat dari makhluk lain atau benda lain yang membuat tubuhnya bisa merasakan hal itu. Seperti layaknya jiwa Ice yang disusupi oleh Nyimayang Sari, sehingga kehadirannya bisa dirasakan oleh semua manusia yang ada di kampung Lui Damar. Juga ketika Dudi mendapatkan kalung yang Aba Ido berikan, yang membuat dirinya bisa melihat hal-hal gaib dengan kedua matanya. "Aduh Di, ini gimana sih Kang Ajab? Masa kita harus menunggu dia di hutan ini sampai dia sadar?" Desi nampak panik. Dia bertanya kepada Dudi yang masih terlihat sibuk mencari dan memanggil istrinya di tengah hutan yang gelap ini. Namun Dudi tidak menjawab apapun ketika Desi memanggilnya. Kedua matanya terlihat masih mencari Ice di segala arah. Meskipun tanpa sadar, Ice dari tadi berada di belakangnya dan berusaha mencari tahu bahwa dirinya itu ada. "Aduh Di, aduh Di." Desi terus-menerus memanggil Dudi untuk mencari solusi atas tubuhku yang masih belum tersadarkan ini. Dia lebih khawatir akan tubuhku sekarang. Karena mau bagaimanapun, aku adalah orang yang hanya bisa mereka andalkan untuk membantu mereka semua keluar dari teror Nyimayang Sari di dalam sana. Ketika semua tampak kebingungan itulah, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh suatu suara. Suara seperti ledakan yang menggema di dalam gunung hingga terdengar jelas ke kedua telinga mereka. Sepertinya tidak baik apabila kita masih berada di sini. Lebih baik kita turun dan menunggu Kang Ajab sadar," kata Pak Edi yang berusaha berkata kepada Dudi dan Desi meskipun dirinya masih merasa lemas. "Masalah Ice mungkin karena kita berada di alam manusia, sedangkan sekarang Ice adalah jiwa tanpa tubuh yang berbeda dengan kita semua. Jadi mungkin saja Ice ada di sekitar kita, namun karena kemampuan mata kita yang belum bisa melihatnya, sehingga kita semua tidak sadar dengan kehadirannya." Dah, suara ledakan itu kembali terdengar. Tanah dan pohon yang ada di sekitar mereka bergetar hebat, sehingga membuat dedaunan yang berada di sekitar pohon itu jatuh dan menimpa mereka. "Kalian dengar itu? Aku yakin itu adalah Kang Ajab yang masih menahan Nyimayang Sari agar dia tidak menangkap kita lagi. Jadi, Pak Edi tiba-tiba berdiri.
Meskipun dia tampak sangat lemas dan berusaha untuk berdiri dengan sekuat tenaga, namun dia berusaha agar dia tidak duduk lagi, meskipun dia harus memegang pohon yang ada di belakangnya untuk menjadi pegangan agar dia bisa berdiri tegak. Ayo, kita keluar dari hutan ini. Satu-satunya tempat yang menurutku aman adalah kampung yang ada di bawah gunung ini. Dudi dan Desi yang melihat Pak Edi berkata hal itu langsung terdiam. Mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Pak Edi mungkin saja benar. Posisi mereka saat ini masih belum bisa dikatakan aman karena posisi mereka yang berada di gunung dengan banyak sekali makhluk yang mengintai mereka semua, membuat mereka harus berjalan menjauhi tempat ini dan keluar dari hutan. Tubuhku pada saat itu belum tersadar. Mau tidak mau harus mereka bawa dengan cara menggendong tubuhku pada saat itu. Dudi berharap dan mengiyakan atas apa yang dikatakan oleh Pak Edi. Dia juga berharap bahwa jiwa Ice sekarang sedang berada di sisi mereka, meskipun dirinya tidak bisa lagi melihat Ice karena kalung yang diberikan Abah Ido sepertinya sudah tidak berguna lagi sekarang. Sehingga Dudi pun mengangguk dan menyetujui saran yang diberikan oleh Pak Edi pada saat itu. Ya sudah, kalau begitu Kang Dudi coba bantu angkat tubuh Kang Ajab. Jujur, aku masih merasa lemas. Energi yang tadi habis diserapnya oleh Nyi Mayang Sari belum bisa terkumpul semua, kata Pak Edi yang kini berusaha berjalan meninggalkan tempat itu secara perlahan. Pak Edi jalan paling depan, Kang Dudi di tengah-tengah, dan aku di belakang sambil menyenter jalan kalian semua, kata Desi sambil menepuk-nepuk senter kecil yang dia bawa ketika memasuki hutan ini. Akhirnya mereka semua mulai berjalan menyusuri hutan, menyusuri jalan setapak yang mereka sendiri pun tidak tahu arahnya kemana. Namun mereka yakin bahwa jalanan yang mereka lewati adalah jalan pulang, karena mereka hanya melewati satu jalan setapak ketika mereka masuk dan terjebak di dalam kabut tebal yang memisahkan mereka semua. Kalau kita tersesat di dalam hutan ini, kita akan mencari sungai dulu. Setelah itu, kita akan menyusuri sungai itu untuk bisa sampai ke kampung, kata Pak Edi yang berjalan pelan paling depan. Mereka semua mengangguk. Mereka yang sama sekali tidak hafal seluk-beluk tentang Gunung Sepu hanya bisa mengikuti apa yang Pak Edi katakan. Mereka berjalan di tengah-tengah malam dengan suasana hening dan sepi sekarang. Bahkan Desi tidak henti-hentinya bergumam. Dia bergumam akan keselamatanku dan keselamatan Ice ketika dirinya berjalan menyusuri hutan yang gelap itu. Perjalanan menyusuri hutan itu pun sepertinya tidak tampak mudah. Banyak sekali hal-hal yang mengejutkan mereka. Seperti tiba-tiba muncul suara dari burung hantu, daun-daun yang bergerak dengan sendirinya, juga hawa dingin yang tiba-tiba muncul dan menusuk kulit, sehingga membuat mereka semua tiba-tiba menggigil kedinginan dibuatnya. Suara-suara gaduh seperti ledakan yang awalnya terdengar keras pun kini perlahan-lahan meredup. Namun suara itu masih terdengar dengan jelas oleh kedua telinga mereka pada saat itu. Mereka terus berjalan tanpa henti, mencoba menebak-nebak jalan ketika ada dua percabangan dari jalan setapak itu, mencoba menuruni jalanan setapak yang menurun dan licin, saling membantu ketika mereka harus melewati beberapa akar pohon dan bebatuan yang menghalangi jalan mereka semua. Pak Edi yang paling depan pun harus berusaha untuk berjalan lebih cepat meskipun tubuhnya terlihat sangat lemas. Namun di tengah hutan yang gelap itu, semua yang mereka dengar dan mereka lihat tentang suara-suara hewan malam, angin yang berembus ke arah mereka, juga daun-daun yang bergerak dengan sendirinya. Itu semua hanyalah awal, karena dari tadi banyak sekali makhluk yang memperhatikan mereka semua. Namun mereka tidak bisa mendekat, karena ada kalung pemberian dari Abah Ido yang menjaga mereka semua. Kalung itu kini sudah kehilangan energinya, energi yang membuat mereka bisa kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing. Meskipun aku masih terjebak di dalam tempat itu bersama Nyi Mayang Sari. Sehingga setiap langkah kaki yang mereka pijak di jalanan setapak itu terlihat pula banyak sekali mata yang merah yang mengawasi mereka dalam kegelapan tanpa mereka sadari, yang bisa saja akan menyesatkan mereka kembali di tengah hutan dan membuat mereka tidak akan pernah keluar dari hutan ini untuk menyelamatkan diri. Dudi dan Pak Edi yang sekalipun tidak pernah menginjakan kakinya di gunung ini, kini harus merasakan keangkeran gunung pada malam tersebut. Mereka tidak menyangka semua mitos-mitos yang berkembang di masyarakat luas akan gunung ini dan ritual-ritual di dalamnya adalah benar. Dan mereka berdua kini merasakan suasana gunung yang menyeramkan dan dikeramatkan bagi sebagian orang.
Sedangkan Desi dia tidak menyangka sesuatu yang membantunya selama ini rupanya hanya sebuah tipu daya yang bisa membuat dia terbuai oleh apa yang mereka beri kepadanya. Membuat dirinya lebih cantik dan lebih menggoda meskipun ada sesuatu yang buruk di baliknya. Dan kini dia sudah mengetahui hal itu. Dan dia sudah meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan lagi menginjakkan kakinya di gunung lagi ketika semuanya selesai. Desi sengaja mengajukan dirinya untuk berjalan paling depan karena ketika dia berjalan paling belakang, Desi merasakan sesuatu yang tidak enak di seluruh tubuhnya. Sesuatu yang menusuk dan banyak sekali sesuatu yang mengawasi dirinya ketika berjalan. Butuh waktu 1 jam hingga mereka bisa kembali ke gerbang gunung dengan kondisi yang kecapean. Akhirnya mereka bisa sampai ke tempat tinggalku pada malam itu. Aku yang pada saat itu masih tidak berdaya dan tidak sadar karena jiwaku masih berada di alam mereka, membuat Desi, Pak Edi, dan Dudi panik dan mencoba menidurkanku di depan warung tempat aku berjaga pada malam itu. "Pak Edi, coba cari sesuatu yang agak empuk seperti dus-dus untuk alas si Kang Ajab," kata Dudi yang sedikit berteriak setibanya mereka di depan warung. Sinar dari lampu minyak yang masih terus menyala semalaman kini menyinari tubuhku yang baru saja datang dengan posisi digendong oleh Dudi pada saat itu. Desi dan Pak Edi kini tampak sibuk. Pak Edi mengambil beberapa dus bekas dan menyimpannya di depan warung. Juga Desi yang dengan sigap menyeduh teh dari air termos yang ada di ruangan belakang untuk kita semua yang ada di warung pada saat ini. Akhirnya tubuhku kini terlihat tergeletak di depan warung bersamaan dengan Pak Edi dan Dudi yang terlihat duduk dengan nafas yang terengah-engah. Desi yang berada di dalam warung kini keluar, memberikan 1 gelas teh manis hangat untuk mereka minum agar tenaga mereka bisa cepat pulih pada saat itu. "Makasih Des," kata Dudi sambil mengambil 1 gelas teh yang Desi buat dari dalam warung. Tidak ada obrolan lagi pada saat itu, semuanya terduduk lemas dan tidak berdaya dengan rasa syukur yang mereka panjatkan kepada Yang Maha Kuasa karena mereka telah selamat dari teror yang mengerikan dari dalam gunung sepuh yang menakutkan tersebut. Mereka hanya terduduk karena kini rasa kantuk yang dari tadi tertutup oleh rasa takut yang mereka rasakan kini muncul secara perlahan ketika mereka merasa bahwa semuanya telah usai. Bahkan Desi terlihat menempelkan wajahnya ke atas meja karena rasa kantuknya yang mulai menyerang. Tempat para warga biasa menyimpan kopi dan cemilan-cemilan ketika mereka bercengkrama di depan warung pada siang hari. Tampaknya mereka mulai memejamkan matanya satu persatu. Rasa kantuk, lemas dan capek rupanya tidak bisa mereka tahan lagi sekarang. Sehingga mereka sengaja membiarkan tubuh mereka menikmati rasa kantuk itu dengan memejamkan mata mereka. Meskipun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah nafas panjang. Nafas panjang dengan mata yang tiba-tiba terbuka dan tubuh yang tiba-tiba terangkat dan duduk sambil melihat keadaan di sekelilingnya. Dudi, Desi dan Pak Edi yang awalnya memejamkan mata pun tiba-tiba bangun kembali dan kini melihatku yang akhirnya kembali sadar dan bangun dengan nafas yang berat yang terdengar oleh mereka semua. "Kang Ajab!" Sontak Desi yang paling pertama kali berteriak. Dia secara tidak sadar langsung berdiri dan memelukku ketika aku sadar, dan jiwa yang tadi terjebak bersama Nyi Mayang Sari bisa kembali pulang dengan selamat. Namun dengan nafas yang terengah-engah, aku langsung berkata kepada mereka semua, karena aku merasa apa yang aku lakukan belum cukup untuk menyelamatkan Ice. "Kalian semua, Ice masih belum lepas sepenuhnya dari Nyi Mayang Sari. Satu-satunya cara agar dia terlepas sepenuhnya adalah dengan menggali lagi makam Ice dan mengeluarkan susuk yang menempel di tubuhnya. Karena kalau tidak, Ice yang kini berada di antara kalian ini akan kembali ditarik oleh Nyi Mayang Sari ketika dirinya sudah pulih. Karena selama susuk itu masih ada di dalam tubuhnya, maka Ice masih terikat oleh Nyi Mayang Sari yang ada di dalam gunung," kataku dengan nafas yang terengah-engah. Setelah malam panjang yang menghiasi kampung dan kampung-kampung di sekitarnya dengan kejadian yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh sebagian orang, akhirnya cahaya kemerah-merahan muncul di ufuk timur secara perlahan. Sebuah cahaya yang menerangi langit dan menutup sinar-sinar dari bulan dan bintang yang menerangi kampung sepanjang malam. Terlihat awan hitam yang menutupi langit di gunung perlahan pudar. Sinar matahari yang begitu kuat di pagi itu mencoba mengusir keheningan malam dengan sinarnya yang menghangatkan. Kokok ayam di pagi hari terdengar.
bersamaan dengan suara dari burung-burung pagi yang saling bersautan satu sama lain, membuat sebuah irama yang merdu dan menyejukkan hati bagi siapa saja yang mendengarnya pada pagi itu. Hawa dingin yang menusuk kulit kini terasa hangat secara perlahan. Bahkan kita bisa melihatnya dengan nafas yang terlihat seperti kepulan asap ketika dihembuskan keluar di pagi itu. Rumah-rumah di kampung yang awalnya hening kini kembali gaduh, dengan suara-suara dari dapur dan asap yang mengepul di sela-sela atap mereka, bercampur dengan kabut tipis yang memenuhi langit pada pagi itu, yang secara perlahan-lahan akan menghilang ketika matahari mulai meninggi dengan sendirinya. Kondisi kampung Lui Damar tampaknya tidak terlalu berbeda ketika pagi menjelang. Malah bisa dibilang, kampung Lui Damar malah tampak lebih ramai ketika pagi tiba. Apalagi di kampung Lui Damar, terdapat pasar tumpah dan terminal kecil untuk transit para mobil-mobil elep angkutan kota yang berhenti sejenak di terminal kecil ini. Sebelum nantinya akan menuju kembali ke arah pantai selatan atau ke arah Ciwidey yang jaraknya sekitar 5 jam dari kampung ini. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Banyak warga yang awalnya ingin beraktivitas pada pagi itu kini berhenti sejenak dari aktivitasnya. Bahkan warung-warung yang awalnya buka dan menjajakan gorengan, nasi uduk, nasi kuning, bahkan bubur untuk sarapan para warga, kini sengaja tutup lebih dahulu untuk melihat sesuatu yang terjadi pada pagi itu. Apa kalian tidak capek setelah semalaman mencari sesuatu agar jiwa Ice bisa dimurnikan? Kata Pak RW kepadaku dan Dudi yang kini sedang berada di rumah Pak RW pada pagi itu. Jujur Pak, kalau bisa disebut capek ya kita capek sebenarnya. Bahkan Pak Edi dan Desi kini sudah tertidur pulas di kamar tamu yang ada di rumah Pak RW. Tapi ya mau gimana, aku dan Dudi masih belum menyelesaikan permasalahan yang ada di kampung ini. Pak RW kini hanya mengangguk. Dia seperti mengerti atas apa yang aku lakukan. Karena mau bagaimanapun, Pak RW tahu bahwa aku adalah anak dari Baak, dan dia tahu tentang Baak dan hal-hal yang sering kali dia lakukan selama hidupnya. Pak RW adalah orang yang pertama kali kita datangi sekarang, ketika aku tersadarkan di depan warung pada malam itu. Aku seketika berkata kepada mereka semua untuk segera menggali lagi makam Ice dengan segera, karena perjanjian yang terjadi antara Nyi Mayang Sari dan Ice tidak akan terputus sepenuhnya sebelum susuk yang ada di tubuhnya hilang. Bahkan aku juga sempat melihat Desi dengan seksama dan menanyakan ketika Ice menggantikan dirinya menari di dalam ruangan Nyi Mayang Sari, apakah dia merasakan sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Desi pun berkata bahwa dia merasakan ada sesuatu yang keluar di beberapa titik di dalam tubuhnya, yaitu berupa jarum kecil berwarna kuning emas yang muncul secara tiba-tiba ketika dia pertama kali tidur sesaat ketika Ice menggantikan dirinya menari di depan Nyi Mayang Sari. Aku dan Dudi akhirnya menceritakan semuanya, termasuk tentang apa yang terjadi kepada Ice, Desi, dan Pak Edi. Meskipun ada beberapa hal yang aku tutup-tutupi atas cerita itu, karena itu adalah hal yang Dudi sendiri pun belum tahu atas apa yang terjadi atas Ice yang sebenarnya. Ya sudah, sepertinya bakal ada kegaduhan lagi pada pagi ini. Apalagi kalian lihat sendiri, para warga kini sudah berkumpul di depan rumahku dengan rasa keingintahuannya atas apa yang terjadi semalam. Karena tiba-tiba Pak RW melihat ke arah Dudi. Apa yang kamu lakukan kemarin malam dengan Abah Ido sudah diketahui oleh seluruh warga kampung. Meskipun aku rasa Abah Ido sendiri tidak sanggup memurnikan jiwa Ice, sehingga kamu meminta pertolongan kepada Ajab yang kini ada di sebelahmu, kata Pak Kades yang kini terlihat sedang menyalakan rokok yang ada di depannya. Lebih baik kamu sekarang pulang terlebih dahulu, kasih tahu bapakmu dan Pak Aep, dan juga kasih tahu Abah Ido yang mungkin saja masih berada di rumah orang tuamu. Masalah warga biar aku dan Caca yang urus. Juga biarkan Ajab beristirahat sebentar di rumahku, karena dia yang mungkin paling capek di antara kalian semua atas apa yang terjadi kemarin malam, kata Pak RW dengan nada yang berwibawa ke arah Dudi. Dudi pun mengangguk, dan akhirnya dia pamit dari rumah Pak RW pada pagi itu, dan meninggalkan aku dan Pak RW berdua di ruangan tersebut dengan para warga yang masih berkerumun di depan rumahnya. Namun tatapan Pak Kades tiba-tiba berubah ketika Dudi pergi. Dia seperti menatapku serius dengan asap rokok yang keluar dari mulutnya dan mengepul ke atas sana. Jab,
Coba ceritakan lebih jelas, tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena dua orang yang ada di belakang sana pasti ada hal yang berhubungan dengan kematian Ice. Aku tahu dari gestur tubuhmu, Jab. Mencoba menjaga hati dari Dudi akan suatu hal yang mereka berdua lakukan kepada Ice. Jadi, aku ingin tahu semuanya, karena mau bagaimanapun, akulah pemimpin di sini, pemimpin dari kampung Lui Damar, tempat Dudi tinggal. Sehingga aku harus mengetahui semuanya. Apabila mereka berdua melanggar norma-norma yang membuat Ice meninggal dengan cara yang mengenaskan, aku akan membawa mereka ke jalur hukum, karena sudah membuat salah satu wargaku kehilangan nyawanya. Beberapa jam akhirnya berlalu. Kini para warga kembali berkumpul di belakang rumah Dudi. Mereka kembali melihat penggalian makam Ice yang sudah dikuburkan selama beberapa hari. Terlihat bekas dari makam Ice yang terbelah menjadi dua bagian dan menyisakan mayat Ice yang masih terbungkus kain kafan terlihat dari atas. Dudi yang melihat pemandangan itu tidak kuasa menahan sedih, karena ketika dia melihat Abah Ido di depan makam kemarin malam, dia menyangka bahwa makam istrinya sampai terbelah karena apa yang dilakukan istrinya selama hidup. Caca, Pak Mansur, Pak Aep, juga para warga kini bahu-membahu menggali lagi kembali makam Ice secara gotong royong. Sedangkan aku dan Abah Ido hanya terduduk di bawah pohon dan melihat mereka semua menggali makam itu dengan seksama. Abah Ido terlihat menunduk. Dia seperti segan kepadaku dan tidak sanggup menatap wajahku pada saat itu. Aku yang bingung atas apa yang Abah Ido lakukan hanya bisa tersenyum, karena aku menghormatinya atas seseorang yang umurnya jauh lebih tua daripadaku pada saat itu. Coba angkat mayatnya secara perlahan, kita bawa langsung ke dalam rumah, jangan sampai para warga melihat apa yang kita lakukan sekarang, kata Pak Mansur yang kini sedang berada di dalam makam bersama dengan Dudi yang ikut mengangkat mayat istrinya dari dalam. Sedangkan Pak Aep dan sebagian warga menangkap mayat Ice yang masih terbungkus kafan yang masih utuh dari atas sana. Meskipun, kenapa mayatnya jadi bau busuk begini? Kata Pak Aep yang merasakan bau busuk yang sangat menyengat ketika mayatnya diangkat ke atas. Tahan, jangan sampai mayat Ice jatuh. Cak, coba cari kain dari dalam rumah, gunting kain itu untuk menutup hidung para warga yang bantu mengangkat mayat Ice, kata Pak Kades yang terlihat mengawasi jalannya pengangkatan mayat Ice dari dalam makam. Caca yang mendengar hal itu langsung mengangguk dan berlari ke arah rumah, berusaha mencari baju atau sarung yang bisa dia pakai untuk penutup hidung para warga. Proses pengangkatan mayat Ice bisa dilakukan dengan cepat, meskipun mayat Ice kini tampak berbau sangat busuk, sehingga para warga yang melihat prosesinya pun menutup hidungnya karena bau busuk yang menyebar ke arah mereka. Kini mayat Ice sudah berada di dalam rumah Dudi, rumah kecil yang mereka bangun dengan susah payah ketika Ice masih hidup. Aku dan Abah Ido yang melihat dari kejauhan pun akhirnya mendekat dan masuk ke dalam rumah itu untuk mengambil susuk yang ada di badannya. Aku yang tidak tahu tentang bagaimana caranya untuk melepaskan susuk itu akhirnya mempersilahkan Abah Ido yang umurnya jauh lebih tua daripada aku sendiri untuk melepaskan susuk tersebut. Namun, dia seperti takut melakukan hal itu dan berkata kepadaku secara perlahan ketika kita berdua berdiri di depan mayat Ice yang terbujur kaku di dalam sana. Akang yang lebih pantas mencabut susuk Ice. Aku jujur tidak berani. Aku tidak mau bermusuhan dengan makhluk di gunung. Jadi, mangga, silakan Akang saja yang memimpin sebagai orang yang aku hormati sekarang atas keberaniannya terhadap makhluk di gunung, kata Abah Ido sambil mempersilahkan aku untuk mencabut susuk yang ada di dalam tubuh Ice. Kampung Lui Damar kini ramai kembali. Setelah beberapa hari kemarin kampung mereka dilanda ketakutan yang mendalam selama beberapa malam. Kini mereka kembali berbondong-bondong ke rumah Dudi melihat proses pengangkatan jenazah Ice yang sudah beberapa hari terkubur. Mereka kembali memadati kebun-kebun yang berada di sekitar rumah Dudi dan Ice. Mereka berkerumun dan satu sama lain berbicara tentang apa yang terjadi pada hari itu. Banyak obrolan-obrolan yang menyudutkan Ice. Ketidaksukaan mereka kepada Ice yang seringkali membuat para suami mereka tergoda ketika Ice melintas di depan rumah-rumah mereka, membuatnya tidak habis untuk dibicarakan. Bahkan ketika dirinya sudah meninggal,
karena sebuah keputusan yang berkaitan dengan sesuatu yang dia lakukan di gunung. Wajar, Nyi Mayang Sari memasuki tubuh Ice dan bergentayangan di kampung Lui Damar ini ketika dia meninggal karena sakit hatinya Ice terhadap para warga yang seringkali berbicara tentang dirinya. Mau bagaimanapun hal itu adalah hal yang salah. Ice sudah menanam benih atas profesi yang digelutinya selama ini dan dia juga sudah mendapatkan buah sekaligus omongan para tetangga akan ketidaksukaannya atas profesi yang dia geluti semasa hidup. Namun sepertinya Ice kini sudah tenang karena ada Abah Ido yang membantuku dan Dudi untuk mengeluarkan susuk yang ditanam di tubuh Ice pada saat itu. Beberapa jarum berwarna emas tiba-tiba jatuh tepat ketika Abah Ido mengusap-ngusap di daerah dahi Ice yang kini kaku karena tidak bernyawa. Aku yang ada di belakangnya hanya diam dan memperhatikan dengan seksama atas apa yang Abah Ido lakukan. Mungkin beberapa orang yang ikut ke dalam rumah Dudi tidak sadar ketika Abah Ido mengusap-ngusap dahinya seperti ada aura tipis di tangannya yang mendorong jarum kecil itu keluar dengan sendirinya. Bau busuk yang menyengat membuat kita semua yang berada di ruangan tersebut menutup hidung. Bahkan Caca yang awalnya masuk pun tiba-tiba lari keluar dan muntah di luar rumah. Dia tidak tahan dengan bau busuk yang menyengat dari tubuh Ice. "Sudah beres, Bah?" "Belum, Cep Ajab. Aduh, ini kok banyak gini ditanami susuknya," kata Abah Ido sambil menggelengkan kepalanya. Entah mengapa Abah Ido berkata kepadaku dengan nada yang sangat sopan. Dia seperti menghormatiku akan suatu alasan yang aku sendiri pun tidak tahu apa itu. Dia dari tadi tersenyum, menganggukkan kepalanya dan beberapa kali memberikan gestur seperti mempersilahkanku untuk berdiri terlebih dahulu atau duduk terlebih dahulu sebelum akhirnya dia yang mengikutiku dari belakang. Berbeda dengan dirinya yang datang ke rumah Pak Mansur kemarin siang, dia seperti orang yang tegas dan menatap semua orang yang ada di sana dengan tatapan yang tajam. Waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah 3 jam berlalu semenjak proses pengangkatan jenazah Ice pada saat itu. Akhirnya dengan susah payah, susuk yang menempel pada tubuh Ice keluar semua dan terhitung ada 7 jarum kecil berwarna emas yang tertanam pada beberapa titik di dalam tubuh Ice pada saat itu. Abah Ido kini terlihat sangat kecapean karena menurutnya mengeluarkan susuk itu bukanlah hal yang mudah. Butuh banyak energi yang harus dia keluarkan agar susuk itu bisa keluar dengan paksa. Dan setelah 3 jam berjalan, akhirnya proses itu selesai. "Akhirnya beres juga," kata Abah Ido dengan nafas yang berat. "Terus sekarang gimana, Bah?" tanya Dudi dari belakang. "Sekarang kalian keluar dulu. Ada yang harus kita berdua bicarakan tentang Ice," kata Abah Ido yang tiba-tiba menyuruh mereka keluar rumah dan meninggalkan aku dan Abah Ido berdua di dalam ruangan itu. Aku tidak tahu maksud Abah Ido hanya terdiam dan hanya bisa berdiri di belakangnya tanpa berbicara sepatah kata pun selagi mereka keluar rumah. "Mereka sudah keluar semua, Cep Ajab," katanya dengan nada yang halus. Aku hanya bisa mengangguk saja. Aku jujur sama sekali tidak mengerti proses-proses yang berkaitan tentang hal-hal yang seperti ini. Bapak semasa hidup tidak mengajarkan aku sesampai sedetail ini tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak aku ketahui tentang kematian atau para makhluk yang menyebabkan jiwa-jiwa manusia terkurung di dalamnya. "Ya sudah aman berarti." "Cek, keluar kamu," katanya sambil berkata ke arah dinding rumah pada saat itu. Sebuah angin tipis tiba-tiba berhembus. Angin yang secepat kilat menghilangkan bau busuk yang keluar dari tubuh Ice pada saat itu. Bersamaan dengan kemunculan Ice secara perlahan yang kini berdiri dengan setengah paha dan kakinya yang menembus tubuhnya yang kaku karena jiwanya sudah terpisah sepenuhnya. Dia kini tersenyum, jiwanya tampak bersih dan sedikit bercahaya. Tidak ada lagi wajahnya yang melotot dengan lidah yang menjulur keluar dan tanda hitam di leher seperti saat dirinya menghilangkan nyawanya dengan menggantung diri di dapur rumahnya. "Atur nuwun, Abah. Aku sudah sepenuhnya terlepas dari Nyi Mayang Sari sekarang. Jiwaku sudah bebas, meskipun aku masih belum dimurnikan, karena seharusnya pada hari ini aku masih hidup dan masih berada di dalam dunia kalian," kata Ica dengan nada yang merdu dan tersenyum lebar. "Atur nuhun juga, Ajab. Kalian semua sudah mengorbankan jiwa kalian untuk menjemputku dari tempat Nyi Mayang Sari.
Meskipun Nyi Mayangsari keluar dan mencariku, dia sekarang tidak bisa mengambil jiwaku lagi karena aku tidak terkait apapun dengannya. Mohon maaf atas apa yang aku lakukan, membuat repot kalian semua. Aku yakin semua yang ikut selain kalian berdua kemarin malam akan menganggap hal itu adalah teror yang mengerikan yang mungkin saja akan dikenang oleh mereka semua. Namun, aku hanya berharap apa yang terjadi kepadaku adalah contoh dari kemunafikan seorang manusia yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan dan tidak ingin berusaha lebih baik, sehingga harus meminta bantuan para makhluk agar bisa berhasil. Aku mungkin akan datang ke kalian untuk dimurnikan. Aku ingin melihat judi lebih lama hari ini. Jadi, jangan memurnikan jiwaku terlebih dahulu ya. Ica berkata seperti itu kepadaku dengan nada yang sedih. Kesedihan yang penuh senyuman. Karena hanya kita berdua yang bisa berkomunikasi dengannya sekarang. Dudi, Caca, Pak RW, Pak Mansur dan semua warga yang kini berada di luar rumah tidak akan melihat dan mendengar apa yang sedang kita bicarakan. Itu adalah pembicaraan yang sangat panjang. Pembicaraan tentang apa yang nanti harus aku sampaikan kepada Dudi, juga tentang Desi dan Pak Edi atas masalah yang menimpa mereka semua. Tolong kamu ceritakan kepada Adudi tentang apa yang sebenarnya terjadi agar Adudi bisa mengetahui kebenarannya. Ingat ya, Pak Edi dan Desi sebisa mungkin harus dimaafkan atas kesalahan mereka. Kamu bantu Adudi agar dia bisa memaafkan mereka berdua atas apa yang dia lakukan kepadaku semasa hidup. Karena aku takut Adudi akan marah atas apa yang mereka lakukan. Apalagi Pak Edi yang sudah melakukan hal yang tidak sewajarnya denganku pada malam itu. Aku hanya bisa meminta bantuanmu sebagai adik kelasku yang pernah mengalahkan Adudi sewaktu sekolah. Kamu adalah orang yang bisa menahan amarah Adudi ketika dia marah. Jadi, aku meminta bantuanmu sekali lagi ya. Ica kembali tersenyum dalam kesedihannya. Terlihat matanya yang berkaca-kaca meskipun tubuhnya kini menembus benda-benda yang ada di dalam rumah. Aku yang mendengar hal itu langsung mengangguk dan berkata bahwa Ica tidak perlu khawatir atas apa yang akan terjadi selanjutnya, karena aku akan membantu Dudi hingga semuanya selesai. Ica yang mendengar hal itu kini terlihat senang. Dia akhirnya sedikit menundukkan kepalanya dengan kedua tangan yang disimpan di depan tubuhnya. Dia pamit kepadaku dan Abah Ido dan mundur menembus tembok hingga akhirnya menghilang kembali meninggalkan kita berdua pada saat itu. Sudah beres, Bah. Kita coba panggil lagi. Kita mandikan lagi tubuhnya, karena kita harus melakukan proses pemakamannya dari awal lagi, kataku kepada Abah Ido yang ada di sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.